Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat Ansor dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti kajian di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada haribaan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kita mengenal yang namanya Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa di antara di malam di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah, yaitu pada malam Jumat dan juga malam Lailatul Qadar. Adapun keistimewaan malam Lailatul Qadar ini saya rangkum menjadi 7 bagian. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah di mana malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Ini sebagaimana keterangan beberapa ulama di dalam kitab tafsir, bahwa di malam Lailatul Qadar itu diturunkanlah Al-Quran secara ijmal dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, yang lebih mulia dari 1000 bulan, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini dikasih umur yang relatif pendek oleh Allah. Relatif banyak umur yang di atas 70, bahkan ratusan itu jarang sekali. Kalau umur-umur nabi-nabi sebelumnya, mungkin zaman Nabi Nuh ada yang sampai 1000 tahun, 5000 tahun dan lain sebagainya. Secara logika, apabila kita ibadah, maka tidak mungkin mencapai tataran pada zaman Nabi Nuh. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar ini, maka ketika kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, tentunya pahala kita bisa melebihi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah malam di mana diturunkannya berkahnya Allah. Tentunya Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar ini melebihi dari 1000 bulan. Ini adalah tentunya malam yang berkah, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatul mubarak inna kunna mumtirin. Sesungguhnya Allah menurunkan di malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Yang keempat, malam keistimewaan malam Lailatul Qadar yang keempat adalah di mana para malaikat turun untuk sama-sama mengamini doa umatnya Nabi Muhammad SAW yang mau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, termasuk malaikat Jibril. Semuanya mendoakan, semuanya memintakan ampun kepada umat-umat Nabi Muhammad yang mau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Ini menggambarkan bahwa malaikat saja semuanya ingin ikut bersuka cita menyambut malam Lailatul Qadar. Sebagaimana setiapnya umat Nabi Muhammad juga harus ikut sama-sama menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah malam Lailatul Qadar ini disifati dengan kata salam yang artinya keselamatan. Ini mengandung hikmah bahwa di malam Lailatul Qadar diharapkan umat Nabi Muhammad ini semuanya meminta ampun pada Allah, berdoa, memohon keselamatan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negaranya, untuk masyarakatnya, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Karena kita sebagaimana hadis Rasulullah, ad-doa mukhul ibadah, doa adalah pokoknya ibadah, ad-doa silahul mukmin, doa adalah pedangnya orang mukmin. Yang keenam, fadilah malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdirnya Allah. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin, kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah mencatat takdir manusia berupa hartanya atau rizkinya, berupa umurnya, yaitu catatan tahunan di malam Lailatul Qadar. Ini dengan harapan kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Umur manusia sudah ditentukan oleh Allah, ajal manusia sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya berusaha bagaimana agar hidup kita, umur kita bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk sesama, khususnya untuk bangsa dan negara kita. Yang ketujuh adalah dosa-dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah dosanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abi Hurairah, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ini menggambarkan kita bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara beribadah, dengan cara tadarruk, dengan cara berdoa, dengan cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan 7 hal tadi, fadilah malam Lailatul Qadar ini, kita sebagai generasi muda yang sudah saya sampaikan tadi, sebagaimana kalam Gus Muafiq, Subanul Yaum Rijalul Ansor, pemuda sekarang adalah Rijalul Ansor. Kita sudah mengetahui fadilah keistimewaan malam-malam Lailatul Qadar ini. Kita bangun, tidak hanya membangun kesalehan,
ritual berupa ibadah, berupa sholat tasbih, berupa sholat hajat dan lain sebagainya. Tapi juga kita malam Lailatul Qadar ini sebagai motivasi kita mewujudkan kesalehan sosial dengan adanya hubungan dengan Allah, dengan adanya hubungan dengan sesama manusia. Kita menjadi orang yang soleh fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.